Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya penonton setia Upload Coklat? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan membagi tentang mekanisme atau bagaimana caranya mendaftarkan BPJS-Kesehatan, terus manfaatnya apa, terus alur proses ketika teman-teman ingin menggunakan BPJS-Kesehatan. Oke, sebelum saya menjelaskan atau memberikan informasi, jangan lupa subscribe channel ini agar senantiasa memberikan info yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan aktifkan juga loncengnya agar selalu ingat bila ada video yang masuk. Oke, tidak usah berlama-lama, check this out. Prosedur pendaftaran peserta JKN. Bagaimana sih prosedur pendaftaran peserta JKN? Pendaftaran peserta JKN ditentukan berdasarkan kategori peserta. Yang pertama, pendaftar bagi penerima bantuan iuran atau PBI. Pendaftaran fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang diselenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik Biro Pusat Statistik yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial. Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, juga terdapat penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan SK Gubernur, Bupati, Wali Kota bagi Pemda yang mengintegrasikan program Jamkesda ke program JKN. Yang kedua, pendaftar bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU. Perusahaan atau badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya ke kantor BPJS-Kesehatan dengan melampirkan yang pertama, formulir registrasi badan usaha atau badan hukum lainnya. Yang kedua, data migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS-Kesehatan. Perusahaan atau badan usaha menerima nomor virtual account untuk dilakukan pembayaran ke bank yang telah bekerja sama, yaitu Bank BRI, Mandiri, dan BNI. Bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS-Kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN atau mencetak EID secara mandiri oleh perusahaan ataupun badan usaha. Pendaftar bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja. Pendaftaran PBPU dan bukan pekerja, salah satunya apa aja sih? Yang pertama, calon peserta mendaftar secara perorangan di kantor BPJS-Kesehatan. Yang kedua, mengisi formulir daftar isian peserta dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP atau paspor, dan pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar. Untuk anggota keluarga menunjukkan kartu keluarga atau surat nikah ataupun akte kelahiran. Yang ketiga, setelah mendaftar, calon peserta memperoleh nomor virtual account. Yang keempat, setelah mendapatkan virtual account, melakukan pembayaran iuran ke bank yang bekerja sama, yaitu Bank BRI, Mandiri, dan BNI. Yang kelima, bukti pembayaran iuran diserahkan ke kantor BPJS-Kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN. Pendaftar selain di kantor BPJS-Kesehatan dapat melalui website BPJS-Kesehatan. Pendaftaran bukan pekerja melalui entitas berbadan hukum, yaitu pensiunan, BUMN, BUMD. Proses pendaftaran pensiunan yang dana pensiunnya dikelola oleh entitas berbadan hukum dapat didaftarkan secara kolektif melalui entitas berbadan hukum, yaitu dengan mengisi formulir registrasi ataupun formulir migrasi data peserta. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara menambahkan anggota keluarga PPU. Iuran JKN bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU adalah sebesar 4,5% dari gaji atau upah pekerja. 4% itu dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan dan 0,5% dibayar oleh pekerja. Iuran tersebut menanggung maksimal 5 anggota keluarga, terdiri dari pekerja, suami atau istri, anak kandung atau anak tiri, dan atau anak angkat yang sah dari pekerja atau yang terdapat dalam satu kartu keluarga. Bagaimana jika pekerja ingin menyertakan anak keempat dan seterusnya, orang tua, mertua, dan kerabat lainnya? Penambahan anggota keluarga yang meliputi anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua dikenakan tambahan iuran sebesar 1% dari gaji atau upah untuk setiap orang anggota tambahan. Penambahan kerabat lainnya seperti kakak, adik, paman, bibi, asisten rumah tangga, driver, dan lain-lain dengan bayar iuran secara nominal sesuai kelas perawatan yang dipilih, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Bagaimana cara mendaftarkan anggota keluarga tambahan?
Pendaftaran bisa secara kolektif dari perusahaan ataupun pendaftaran secara perorangan oleh pekerja. Pendaftaran secara kolektif dari perusahaan, pekerja memberikan surat kuasa pemotongan gaji kepada pemberi kerja untuk menambahkan iuran bagi anggota keluarga tambahan kepada BPJS Kesehatan. Perusahaan mengumpulkan data keluarga anggota tambahan untuk didaftarkan kepada BPJS Kesehatan sesuai surat kuasa. Yang ketiga, perusahaan akan mendaftarkan secara kolektif dan akan memotong gaji sebesar 1% dari anggota keluarga tambahan, dibayar melalui virtual account perusahaan tersebut. Pendaftaran secara perorangan oleh pekerja, anggota keluarga tambahan didaftarkan oleh perorangan oleh pekerja. Penanggung jawab perusahaan dapat membantu pendaftaran awal. Masing-masing anggota keluarga tambahan akan mendapatkan virtual account dengan besaran iuran secara nominal sesuai dengan perawatan dipilih. Bagaimana ya jika masing-masing anggota keluarga berdomisili di daerah berbeda? Setiap peserta dan anggota keluarga dapat memilih fasilitas kesehatan tingkat 1 sesuai domisili masing-masing dan akan mendapatkan kartu peserta atau EID untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Selanjutnya adalah pembayaran iuran JKN. Peserta JKN bayar iuran ke nomor virtual account melalui bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yaitu Bank BRI, Mandiri, dan BNI. Bagaimana ketentuan pembayaran iuran JKN setiap bulannya? Peserta JKN, pekerja penerima upah atau PPU, pekerja bukan penerima upah atau PBPU, dan bukan pekerja wajib membayar iuran ke BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Jadi ingat ya, setiap tanggal 10. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran diberikan pada hari kerja berikutnya. Bagaimana jika peserta JKN terlambat membayar iuran? Untuk peserta PPU, memberi kerja dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan dari total iuran tertunggak. Penjaminan akan dihentikan sementara jika keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 3 bulan. Bagi peserta PBPU dan bukan peserta dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari total iuran tertunggak. Penjaminan akan diberikan sementara jika keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 6 bulan. Bagaimana jika peserta kelebihan dalam bayar iuran? BPJS telah menghitung kelebihan dan kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan besaran iuran yang menjadi kewajiban peserta. Kelebihan atau kekurangan iuran dipertimbangkan dalam pembayaran iuran bulan berikutnya. Manfaat dan prosedur pelayanan JKN. Apa sih manfaatnya yang diperoleh bagi peserta JKN? Yang pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh menyeluruh, komprehensif, baik peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, serta pemulihan kesehatan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan dijamin sesuai indikasi medis, baik itu rawat jalan tingkat pertama oleh dokter umum, baik di puskesmas, dokter praktek klinik, maupun dirawat di tingkat lanjut dan rawat inap oleh dokter spesialis di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, termasuk pelayanan obat, penunjang diagnostis, dan tindakan operatif. Bagaimana prosedur pelayanan kesehatan? Apabila peserta sakit, maka akan dilayani terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat 1, yaitu puskesmas, dokter praktek, klinik, sesuai pilihan peserta yang terdapat dalam kartu EID JKN BPJS Kesehatan. Apabila diperlukan tindakan spesialistik sesuai indikasi medis, akan dirujuk ke pos inap. Apabila dalam keadaan gawat darurat, peserta dapat langsung ke unit gawat darurat di rumah sakit tanpa melalui rujukan. Ya, seperti yang digambar, silakan kalau misalnya teman-teman dalam keadaan darurat bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Kemudian, informasi detail mengenai program jaminan kesehatan nasional dapat dilihat dari Perpres nomor 12 kena 13, Perpres nomor 111 tahun 2013, Perpres 69 tahun 2013, kemudian Putusan Menkes RI nomor 455 tahun 2013, Surat Edaran Menkes nomor 31 tahun 2014, Surat Edaran Menkes nomor 32 tahun 2014, Peraturan BPJS Kesehatan nomor 1 tahun 2014. Pelayanan kesehatan yang dijamin dalam program JKN. Yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan non-spesialistik yang mencakup
administrasi pelayaran, pelayanan promosi dan presentatif, pemeriksaan pengabulan dan konsultasi medis, tindakan medis non spesialis baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, taruh saudara sesuai dihitungan kebutuhan medis. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi administrasi pelayanan, pemeriksaan dan pengaturan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis, tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan kesehatan penunjang diagnostik latihan sesuai dengan indikasi medis, serologi medis, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik, pelayanan jenazah para peserta yang meninggal, pelayanan kedokteran forensik klinik, pelayanan jenazah pada pasien meninggal di fasilitas kesehatan, perawatan inap non insentif dan perawatan inap ruang intensif, pelayanan kesehatan lain ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Apabila program JKN juga menjamin pembelian alat kesehatan, BPJS Kesehatan menanggung pembelian alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut daftar alat-alat kesehatan yang ditanggung dalam program JKN. Koordinasi manfaat adalah suatu kondisi di mana atau lebih penanggung payer yang menanggung orang yang sama untuk manfaat asuransi kesehatan sama dengan membatasi total manfaat untuk dalam jangka jumlah tertentu dan tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan diberikan. Bagaimana jika perusahaan sudah memiliki aturan kesehatan tambahan? Bagi perusahaan NPWP tetap mendaftarkan koordinasi manfaat jika sudah memiliki asuransi swasta. Bagaimana cara pendaftaran bagi perusahaan yang telah memiliki atau menginginkan perusahaan bertambah? Perusahaan dapat menghubungi asuransi swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bagi perusahaan yang mendaftar sebagai peserta koordinat manfaat, sementara iuran bagi dan manfaat bayaran iuran ke nomor telepon yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dapat dilakukan oleh perusahaan atau melalui asuransi swasta. Koordinasi manfaat, perusahaan yang memiliki atau menginginkan asuransi kesehatan tambahan, asuransi swasta dapat mendaftar sebagai peserta JKN melalui koordinasi manfaat. Apa saja sih manfaat yang diperoleh peserta JKN yang memiliki asuransi kesehatan tambahan? Peserta yang dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya dapat ditanggung oleh asuransi swasta. Alat bantu kesehatan di luar paket INI CBG yang jenis dan plafon harganya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu kacamata, alat bantu dengar, protesa alat gerak, protesa gigi, dan juga korset tulang belakang. Barangkali ada biaya yang dapat selisih. Besaran pertanggungan penjaminan pelayanan kesehatan dan asuransi swasta sesuai dengan polis yang disepakati antara peserta dan asuransi swasta. Bagaimana penjaminan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang memiliki asuransi kesehatan tambahan? Peserta mendapatkan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Peserta mendapatkan pelayanan rawat inap sesuai dengan haknya, maka biaya tanggung oleh BPJS Kesehatan. Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut yang tidak bekerja sama BPJS Kesehatan. Untuk kasus rawat inap, peserta menempati kelas perawatan sesuai dengan hak ataupun menempati kelas lebih tinggi dari haknya. Hanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka BPJS itu akan menanggung biaya sesuai dengan hak peserta dan selisih biaya tanggung asuransi. Kalau rumah sakit disepakati oleh BPJS Kesehatan dan asuransi swasta. Oke, sekian dari saya video tentang bagaimana mendapatkan manfaat dari program pemerintah yaitu BPJS Kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Terakhir, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya agar saya membangun untuk channel ini lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang amplop coklat.